Ya. Alhamdulillah hari ini kita berada di Kota Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Dan pada kesempatan pagi ini kita mencoba membahas bagian dari semangat Friday on Fire di bedah buku TMB untuk bab 5 potensi untung, dan bahasan kita pada saat ini adalah tentang harga produk, promo, dan poin pada sebuah sistem bisnis di network marketing. Namun kalau Bapak Ibu sekalian dan teman-teman semua membuka buku TMB saat ini di bab 5 potensi untung, bahasan pada harga, promo, dan poin produk itu memiliki bahasan yang cukup panjang. Maka pada bagian ini kita akan coba membagi dalam beberapa kali bahasan. Dan untuk kali ini kita akan membahas tentang alur distribusi barang pada bisnis network marketing. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, penuh semangat, dan memberikan energi besar untuk memberi manfaat bagi umat dan masyarakat di sekitar kita. Dan seperti biasa, sebelum kita memulai bahasan ini, pastikan teman-teman sudah menyiapkan buku TMB dan membuka di bab 5 untuk potensi untung. Kemudian sudah membuat catatan-catatan kecil untuk dibahas dengan sangat baik. Dan satu hal yang penting, sama-sama kita membaca doa menuntut ilmu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga Allah berikan tambahan ilmu kepada kita dan meningkatkan pemahaman kita. Semangat teman-teman sekalian. Di belakang saya adalah sebuah gunung di daerah Kabupaten Luwu Timur, dan mudah-mudahan ini menjadi penyemangat buat teman-teman mencapai puncak prestasi terbaik di HNI. Bab 5 potensi untung, bagian dari topik-topik besar yang mempengaruhi orang untuk klik dengan bisnis kita di HNI. Pada bagian ini saya ingin mengajak teman-teman memahami konsep dasar juga dalam bisnis network marketing, karena pemahaman yang benar akan melahirkan cara kerja yang benar. Pemahaman yang benar akan membuat teman-teman totalitas untuk bergerak dengan konsep-konsep yang terbaik, sehingga teman-teman memahami semua alur bisnis di HNI menjadi sebuah prestasi yang membanggakan. Kita akan masuk di bagian tentang alur distribusi pada barang konvensional, teman-teman semua ya. Pada alur distribusi barang konvensional, ini yang teman-teman perlu pahami bahwa pada prinsip bisnis konvensional itu dia prinsipnya adalah memiliki jalur distribusi barang ya. Yang pertama adalah dari pabrik. Jadi kita suka membahas barang ini mulainya dari mana? Dari produsen. Produsennya adalah pabrik. Maka teman-teman sekalian bisa memahami bahwa ketika orang memiliki pabrik dan kemudian mendistribusikan barangnya melewati pabrik produsen sebagai produsen, maka itu adalah alur distribusi pertama sebagai sebuah pembuat barang ya, pembuat barang. Pada bisnis MLM itu pabrik menjadi satu bagian dalam perusahaan. Jadi kalau teman-teman baca di buku TMB ada pabrik, dan kemudian jalur keduanya adalah pedagang besar. Jadi dari pabrik masuk ke pedagang besar. Pedagang besar ini artinya perusahaan atau corporate yang kemudian mengambil barang tersebut dan kemudian mendistribusikannya dan menjualnya. Pada bisnis MLM, pada bisnis network marketing, biasanya pabrik dan pedagang besar itu menjadi satu bagian, satu kesatuan. Itu yang kita sebut dalam dunia networking sebagai perusahaan MLM. Jadi perusahaan MLM dengan pabrik itu menjadi satu kesatuan sebagai pedagang besar. Pada bisnis konvensional biasanya dia terpisah. Ya, ada pabrik dan pedagang besar. Kemudian nanti lanjut masuk ke grosir besar. Jadi dari pedagang besar masuk didistribusikan barang ke grosir besar. Jadi teman-teman udah kebayang dong. Tadi awalnya harga pabriknya berapa ya? Kemudian masuk ke pedagang besar pasti up, naik lagi. Masuk ke grosir besar, up, lagi, naik lagi. Kemudian dari grosir besar turun lagi ke toko atau pengecer, up, naik lagi, dan kemudian sampai di konsumen akhir. Ini yang satu bagian yang teman-teman perlu pahami, bahwa harganya tersebut akhirnya makin lama makin membesar seiring dengan banyaknya alur distribusi yang membuat harga itu makin lama makin naik. Nah ini satu sisi penting yang buat teman-teman pahami tentang bisnis konvensional. Saya ulang, berawal dari pabrik, kemudian turun ke pedagang besar, berarti harganya naik lagi. Dari pedagang besar turun ke grosir besar, harganya naik lagi. Dari grosir besar turun ke toko atau pengecer, harganya naik lagi. Sampai di konsumen akhir, harganya naik lagi. Disinilah letaknya persaingan. Dalam bisnis konvensional, harga dari pabrik ke pedagang besar, dari pedagang besar ke grosir besar bisa juga berbeda-beda tergantung daerahnya. Sehingga orang bisa bermain harga di situ. Yang lebih banyak bermain harga di mana lagi? Dari grosir besar ke toko dan pengecer. Sehingga teman-teman Bapak Ibu sekalian akan melihat bahwa harga sebuah produk
padat sebuah toko dengan sebuah pengecer harganya bisa berbeda, saing-saingan ya. Tergantung apakah dia menjadi yang mendominasi di daerah itu atau banyak saingan di daerah itu untuk produk yang sama. Dan sampai di konsumen akhir juga pun harganya berbeda-beda. Nah, teman-teman sekalian, ini turunan harga yang bisa mempengaruhi sebuah harga ya. Harga produk itu dipengaruhi salah satunya adalah alur distribusi barang dari mulai pabrik sampai di konsumen akhir. Apalagi yang bisa mempengaruhi sebuah harga? Itu adalah biaya distribusi dan iklan. Jadi ketika produk tersebut turun ke bawah, itu ada distribusinya kan ya, ada cost distribusinya. Nambah lagi cost distribusi di situ masuk di dalamnya. Jadi kan kemudian apa lagi? Ada iklan. Nah, iklan ini biasanya didorong oleh pedagang besar. Jadi perusahaan yang mengambil barang dari pabrik itu akan mendorong marketisasinya dengan menggunakan iklan. Maka salah satu yang akan mempengaruhi harga sebuah produk adalah juga biaya distribusi iklannya. Ini yang kawan-kawan perlu pahami dalam bisnis di alur barang bisnis di bisnis konvensional. Nah, bagaimana dengan bisnis MLM? Pada bisnis MLM, dia lebih simpel sebetulnya, lebih simpel. Kenapa lebih simpel? Sebab dari jalur perusahaan atau pabrik yang menjadi satu ya, pabrik dan perusahaan menjadi satu bagian, kalau dalam dunia networking, dia langsung masuk ke konsumen akhir. Loh, kok bisa nggak masuk lewatin jalur pedagang besar, grosir besar, toko, dan pengecer? Iya, kalau networking tidak perlu melewati alur distribusi yang panjang. Dia dari pabrik dan perusahaan langsung masuk ke konsumen akhir. Menariknya, konsumen akhir ini bisa ditarik menjadi bagian dari agen dan distributor. Itu yang kita sebut namanya loyal consumer atau loyal customer. Jadi si konsumen akhir ditarik menjadi bagian dari distributor. Jadi perusahaan langsung ke konsumen akhir. Di sisi lain konsumen akhirnya bisa menjadi bagian dari distributor. Itulah kehebatan pada bisnis network marketing. Di mana biaya distribusi dan iklan? Pasti ada dong biaya distribusi dan iklan. Pertama, budget distribusi yang tadi buat pengecer, buat grosir, toko, pengecer, itu bisa masuk menjadi salah satu keuntungan langsung dalam bisnis networking. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di HNI ada harga konsumen, ada harga agen. Selisih antara harga konsumen dan harga agen itu adalah yang disebut nama biaya distribusi atau lebih tepatnya adalah keuntungan langsung bagi para distributor ketika dia menjual kepada konsumennya. Ini konsep dasar loh ya, bukan edukasi. Tolong dibedakan antara konsep dasar dengan edukasi kerja, karena sisinya berbeda nih. Konsep dasarnya adalah selisih antara harga konsumen dengan harga beli sebagai distributor, dia menjadi keuntungan langsung bagi si agen atau distributor tersebut. Dan itu menjadi bagian dari budget distribusi juga dari seorang distributor kepada konsumen akhir. Tapi ada juga biaya distribusi. Biaya distribusi yang mana lagi nih? Biaya distribusi ketika perusahaan mendistribusikan ini ke berbagai titik-titik daerah atau kalau di Indonesia di provinsi. Misalkan kalau tadi kan distribusi dari si agen kepada konsumen akhir. Kalau dari perusahaan, ternyata Bapak Ibu tinggalnya di Sulawesi Selatan misalkan. Barangnya dikirim dari Jawa, dari Jakarta. Maka ada budget kapal kan, pesawat, kapal, shipping, kemudian delivery. Nah, itu budgetnya ada lagi biaya distribusi yang ditanggung oleh perusahaan. Nah, ini tentu ada pastinya, tidak berbeda ya dengan bisnis konvensional. Bedanya pada bagian keuntungan pengecer atau agen, dia dapat keuntungan langsung lagi. Kemudian iklan. Apakah iklan ada, teman-teman sekalian? Pada bisnis network marketing tentu ada, tidak ada perbedaan. Jadi sebetulnya antara struktur bisnis network marketing dengan bisnis konvensional sama sekali tidak ada perbedaan. Di bisnis konvensional ada biaya distribusinya juga, ada biaya iklannya juga. Pada bisnis network marketing juga ada biaya distribusi, ada biaya iklannya. Bedanya adalah biaya iklan pada bisnis network marketing itu tidak diberikan kepada 1, 2, atau 3 orang atau beberapa orang, tapi diberikan langsung kepada para agen dan distributornya yang berubah menjadi komisi. Kalau pada bisnis konvensional, dia ada biaya distribusi dan iklan. Tapi bedanya biaya iklannya diberikan hanya kepada 3 bagian. Kalau di bisnis konvensional, di bisnis konvensional yang menikmati biaya iklan itu adalah si bintang iklan. Satu ya, bintang iklannya terima. Yang kedua adalah advertising corporate atau perusahaan periklanan. Jadi yang bikin konsep iklannya, gayanya harus seperti apa, konten iklannya kayak apa, ngomongnya kayak apa, itu ada perusahaannya lagi. Yang ketiga adalah perusahaan media, ya media masanya, ada televisi di situ, ada radio, ada media massa, ya ada koran, ada majalah, ada dan macam-macam itu perusahaan media. Jadi setidaknya hanya 3 bagian saja atau sedikit orang yang menikmati biaya iklan.
Yang terbesar pasti si bintang iklan, penerima terbesar sebagai royalti yang kemudian wajah, mimik, gestur, suaranya digunakan untuk mengiklankan. Yang kedua adalah pembuat jasanya, yaitu si perusahaan periklanan atau advertising corporate-nya itu. Dan yang ketiga adalah media massanya gitu ya. Makanya biaya iklan tuh kalau teman-teman perlu ketahui, dalam sebuah produk, dalam sebuah harga produk, biaya iklan itu bisa menepati antara 40-60%. 40-60% dari harga sebuah produk. Jadi kalau kawan-kawan beli sebuah shampoo misalkan, saya kasih contoh, harganya Rp1.000, itu boleh jadi 40-60% budgetnya adalah untuk iklan gitu ya. Baru nanti ada harga pokok produksi di situ, ada dalam biaya distribusi dan seterusnya. Nah, ini yang perlu teman-teman pahami. Nah, kalau di bisnis network marketing di dunia MLM gimana? Biaya iklan yang jumlahnya gede banget tadi ya, kurang lebih 40%-an tadi, itu ditarik menjadi komisi bagi para bintang iklan. Jadi kalau ditanya, teman-teman udah pernah belum ketemu bintang iklannya di HNI? Belum pernah? Wah, teman-teman salah. Yang teman-teman lihat hari ini adalah bintang iklannya. Kawan-kawan agen HNI, pemilik kartu diskon di HNI adalah bintang iklan bagi perusahaan itu sendiri, bagi perusahaan di HNI. Nah, disitulah komisi terbesarnya. Jadi kalau saya tarik lagi kembali tentang alur distribusi barang tadi ya. Kalau pada dunia MLM ada pabrik, ada konsumen akhir langsung, lalu konsumen akhir bisa ditarik menjadi seorang distributor, agen, dan juga bintang iklannya. Ada selisih harga dari harga belinya si agen dengan harga jual. Itu disebut namanya keuntungan langsung atau biaya distribusi dari pengecer kepada si konsumen akhir. Itu kalau di kita disebut namanya uang recehan, karena bukan disitulah fokus utamanya. Fokus utamanya adalah jadi bintang iklan. Nah, menjadi bintang iklan ini yang hebat. Bedanya bintang iklan dibangun bareng-bareng, rame-rame, dibuat dalam bentuk networking. Nah, komisi dari budget bintang iklan itu diambil dari mana? Komisi bonus bagi para distributor diambil dari mana? Dari biaya iklan. Makanya kalau dalam bisnis MLM dia tidak jor-joran iklan di media massa gitu. Kenapa? Karena budget iklan di media massa itu diberikan kepada para bintang iklan yang jumlahnya sangat banyak. Jadi kalau tadi bisnis konvensional cuma ada 3 bagian yang mendapatkan keuntungan dari iklan, bintang iklan, advertiser ya, advertising corporate, perusahaan periklanan, dan media massa yang jumlahnya mungkin hanya 50-100 orang yang menikmati biaya iklan tersebut. Tapi kalau di bisnis network marketing seperti di HNI yang menikmati jutaan orang, berapa persen yang bisa mereka dapat? Jumlahnya sangat bergantung kepada prestasi dia dalam mengiklankan. Seberapa banyak orang yang bergabung, seberapa banyak orang yang kemudian membeli produk gara-gara dia menceritakan, mengedukasi, maka perusahaan berterima kasih dengan memberikan komisi. Nah, ini bagian-bagian penting yang teman-teman harus pahami. Jadi kalau biaya distribusi dan biaya iklan dalam bisnis di network marketing, dia tetap ada, bedanya pada biaya iklan dia berubah menjadi komisi. Nah, insya Allah inilah bagian pertama dari edukasi tentang bab 5, potensi untung pada bahasan harga, promo, dan poin. Insya Allah minggu depannya kita akan menjelaskan tentang 7 hal yang mempengaruhi harga sebuah produk ya. Jadi tadi konsep dasar alurnya sudah saya jelaskan, dan minggu depan kita akan jelaskan tentang 7 hal yang mempengaruhi harga sebuah produk. Apa saja sih yang membuat harga sebuah produk? Mungkin teman-teman suka bertanya, ini harga produk di HNI kok segini ya gitu ya, misalkan apa sih yang membuat harganya jadi segini? Nah, kira-kira saya akan berikan edukasinya tentang 7 harga yang mempengaruhi sebuah produk sehingga teman-teman semakin paham bahwa bisnis di network marketing khususnya di Halal Network Internasional adalah bisnis yang sangat transparan, sangat prudent, dan sangat profitable buat teman-teman sekalian. Salam sukses, penuh semangat. Jangan lupa ikuti channel YouTube kami di Firly Oni dan Fighter bagi teman-teman yang ingin mengikuti edukasi secara lengkap tentang bisnis di HNI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.